Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali Bapak Ibu dalam acara pelatihan pengembangan usaha BUMDes di siang hari ini, dan saya akan menyampaikan tentang studi kelayakan dan pemetaan potensi. Karena dua materi saya ini nanti akan masuk pada penugasan yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu mulai nanti malam besok dan diserahkan pada hari Kamis. Maka mohon dengan sangat ini nanti benar-benar menjadi perhatian serius agar nanti dalam pengembangan usaha ini kita bisa membuat kelayakan dan juga bisnis plan-nya. Dan biasanya untuk dua materi ini merupakan materi yang lebih rumit dibanding yang lain karena sifatnya secara teknis. Kita langsung saja Bapak Ibu. Dalam pengelolaan BUMDes kita memang memerlukan satu unit usaha yang usaha itu kita buka pengelolaannya itu berbasis dengan pasar dan potensi. Nah, pasar dan potensi. Proses penentuan jenis usaha untuk pengembangan unit bisnis atau usaha BUMDes perlu dilakukan proses bagi berikut. Yang nomor satu, sangat kita perlukan penggalian ide bisnis berbasis kebutuhan, maksudnya kebutuhan masyarakat, juga berbasis potensi desa, dan juga kita lihat peluang pasarnya. Maksudnya walaupun ini potensinya bagus tapi peluang pasarnya belum memungkinkan, maka seyogyanya belum dimasukkan pada ide bisnis. Yang kedua, setelah ide bisnis itu nanti kita peroleh, maka kita perlu menyusun studi kelayakan. Karena belum tentu apa yang kita idekan menjadi bisnis itu ini sesuai dengan studi kelayakannya. Yang ketiga, penyusunan rencana usaha atau bisnis plan dan juga pemodelan bisnis ini menjadi sangat penting. Yang keempat, setelah bisnis plan jadi baru kita mulai usaha. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pemilihan jenis usaha BUMDes ada 4 pertimbangan dalam melakukan pemilihan jenis usaha. Di antaranya adanya sumber daya yang mempunyai potensi prospektif, usaha yang dikembangkan memenuhi kualifikasi kelayakan atau melalui studi kelayakan dan masuk. Yang ketiga, usaha ekonomi yang memenuhi kepentingan hidup orang banyak di desa itu. Yang keempat, mengembangkan usaha ekonomi yang telah ada dan dikelola oleh pemerintah desa atau masyarakat yang mungkin tadinya itu dikelola oleh desa langsung dipindahkan menjadi usaha BUMDes. Yang tadinya mungkin dikelola oleh kelompok masyarakat dikerjasamakan menjadi unit usaha BUMDes. Selanjutnya perlu kita sampaikan bagaimana cara untuk menggali ide bisnis. Ini benar-benar kita mulai dari nol agar nanti harapannya dari BUMDes Bapak Ibu memperoleh unit usaha baru atau mengembangkan unit usahanya ini menjadi usaha yang lebih baik untuk mengembangkan usaha BUMDesnya. Yang nomor satu, perlu adanya diskusi matang, perlu adanya banyak pertemuan. Kalau diperlukan ada tim revitalisasi BUMDes dalam rangka untuk menggali ide bisnis. Salah satu contoh, jika di desa Bapak Ibu itu ada gunung yang kalau dilihat unik,
dan indah. Mungkin gunung itu juga bisa digunakan untuk melihat sunset, sunrise yang begitu indah, jika bisa memandang di hamparan luas yang view-nya itu bagus. Maka muncul bisnis apa yang Anda pikirkan? Ini sangat-sangat diperlukan. Yang kedua, kalau di desa Bapak Ibu ternyata banyak sampah organik. Ditemukan banyak di pasar-pasar, di rumah tangga, maupun di objek wisata, maupun yang lain banyak sampah organik. Maka pemikiran kita bisnis apa yang muncul? Mungkin bisa pengelolaan sampah menjadi sampah organik, ataupun nanti bisa untuk bisnis maggot. Yang ketiga, jika dari desa Bapak Ibu ternyata memiliki sumber air yang besar, kebetulan juga view lingkungannya itu indah, maka kita perlu memikirkan kira-kira bisnis apa yang bisa kita terapkan dan untuk mengelola titik yang berpotensi ini. Mungkin diambil air bersihnya, atau mungkin bisa diambil view-nya untuk wisata. Ini sangat-sangat perlu untuk digali, didata potensi-potensi yang ada. Selanjutnya misalnya lagi ada di daerah Bapak Ibu, ini ternyata masih banyak menanam padi yang bersifat padi zaman dulu, mungkin padi koko, padi hitam dan sebagainya. Maka perlu ini dibisnis, ternyata yang lain tidak ada. Mungkin perlu diangkat sebagai unggulan produk desa atau BUMDes. Masih ada lagi Bapak Ibu, jika di desa Bapak Ibu ternyata banyak bambu Jawa, ya, banyak bambu Jawa, ini perlu ide bisnis yang memang khusus. Ada salah satu desa yang sudah saya kunjungi beberapa kali, di desa itu mampu untuk mengelola bambu seperti ini menjadi produk unggulan desa yang kelasnya itu sudah ekspor. Kenapa? Karena anyaman bambu di situ ini sudah benar-benar ini memenuhi standar ekspor, dan untuk model maupun yang bentuk maupun keperluannya ini sudah banyak macam. Jadi produknya sudah benar-benar memadai untuk diekspor. Ternyata dari mungkin bambu kita melihat satu perindang yang kurang menyenangkan, ternyata di satu daerah ini mampu menjadi produk unggulan. Dan ada satu daerah lagi ini yang sampai mengangkat produk bambu ini menjadi usaha BUMDes yang besar. Ada bon pring dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin juga kita lihat ya, di daerah Bapak Ibu ternyata banyak peternak ayam Jawa. Nah mungkin ini perlu muncul ide bisnis, entah ini mengembangkan pasar ayam, atau justru di BUMDes itu nanti memasarkan ayam Jawa, karena peluangnya untuk ayam kampung ini luar biasa. Ini Bapak Ibu dalam rangka untuk bagaimana agar kita bisa mengangkat ide bisnis. Ada lagi Bapak Ibu satu contoh, kebetulan ini fotonya yang pakai pas pembagian untuk bantuan fakir miskin dari BUMDes Maju Mandiri. Mungkin di desa kita ada yang memiliki balai desa yang cukup luas. Nah, ini juga akan memunculkan ide bisnis. Mungkin juga ditambahi di desa itu memiliki gedung pertemuan, maka ini bisa dikembangkan untuk usaha persewaan di BUMDes. Jadi di desa itu tidak hanya memiliki gedung-gedung ataupun joglo yang nganggur, tetapi dikembangkan dalam rangka untuk mendorong usaha BUMDes. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, poin pemetaan dan pemanfaatan sumber daya desa menjadi usaha BUMDes. Sekali lagi, ini kita dalam rangka mendorong dari BUMDes Bapak Ibu
agar memunculkan unit usaha yang menjadi unit usaha unggulan atau mampu membuka unit baru yang sesuai pemetaan dan analisa potensi di siang hari ini. Nah, yang pertama kita lihat aset dari desa itu apa saja, potensi dari desa itu apa saja, dan akan membuka peluang. Nah, tetapi dari itu tidak boleh kita melupakan kelayakan usaha. Apakah nanti setelah kita lakukan studi kelayakan itu memenuhi standar kelayakan usaha atau tidak? Setelah nanti memenuhi standar kelayakan, baru kita tentukan pemodelan bisnis. Model bisnisnya kayak apa yang akan kita terapkan. Nah, setelah ada pemodelan bisnis, baru kita buat proposal bisnis atau bisnis plan. Sehingga bisnis plan sesuai yang saya tunjuk ini menjadi sangat penting dan menjadi kunci suksesnya untuk melaksanakan usaha BUMDes. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi desa, ya, perlu kita runut potensi desa ini adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan perkembangan desa. Jadi penekanannya ini pada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lain ini yang nanti akan menentukan. Selanjutnya, kalau kita pilah lagi, potensi desa itu bisa terdiri dari potensi fisik, bisa juga potensi non fisik. Perlu kita telusur satu persatu. Potensi fisik suatu desa ini akan meliputi tanah, juga akan meliputi termasuk air, termasuk sumber air, tata air, dan keadaan air untuk kepentingan hidup manusia. Karena air itu ada mungkin air tanah, ada juga air untuk di sungai maupun embung, ini berbeda-beda. Maka ini kita pilah. Yang ketiga, iklim ini menjadi juga potensi. Kenapa? Ada suatu daerah yang karena daerahnya itu cukup sejuk, ini menjadikan potensi yang sangat besar untuk pengembangan unit usaha BUMDes. Selanjutnya mungkin ada potensi peternakan dan perikanan. Ini merupakan sumber tenaga, bahan makanan, sumber protein, dan juga sumber mata pencarian bagi penduduk desa. Ini satu gambaran bahwa peternakan, perikanan untuk khususnya Gunung Kidul ini menjadi pencaharian, mata pencaharian bagi penduduk desa sebagian besar. Di samping bertani tada hujan, biasanya itu beternak, mungkin ada sapi, ada kambing, ada ayam. Ini satu kebiasaan di Gunung Kidul hampir semuanya. Selanjutnya juga ada potensi SDM atau manusianya, merupakan sumber daya manusia atau sumber tenaga kerja yang mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada atau melaksanakan kegiatan usaha nanti. Selanjutnya kalau kita lihat potensi non fisik, antara lain potensi yang berkait erat dengan sumber daya budaya, ada juga sosial, yang antara lain ada sikap gotong royong, ada suatu tradisi untuk saling membantu antar masyarakat. Ini merupakan kekuatan pembangunan yang luar biasa. Ini menjadi salah satu catatan potensi non fisik untuk dalam rangka menentukan nanti studi kelayakan itu masuk atau tidak. Yang kedua, lembaga-lembaga sosial. Di satu desa di Gunung Kidul rata-rata lembaga-lembaga sosial itu sangat kuat. Baik itu
BPD-nya, LKMD-nya atau LPMD-nya kalau sekarang, ada LMD, ada PKK, ada Karang Taruna dan organisasi sosial yang lain. Ini menjadi kekuatan non fisik bagi satu desa. Di satu desa mungkin juga ada kelompok-kelompok peternakan, kelompok tani dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, di desa itu, khususnya untuk desa yang sudah maju, ini biasanya ada lembaga-lembaga budaya yang ada di desa. Bahkan saking majunya di desa itu, sampai beberapa desa di Yogyakarta ini memiliki status menjadi desa mandiri budaya. Yang keempat, di desa juga banyak lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa. Baik itu kelompok simpan pinjam, juga ada koperasi, ada kelompok darwis, ada kelompok usaha lainnya. Ini menjadi kekuatan tersendiri, dan juga ada kelompok UMKM. Ya. Potensi non fisik yang lain bisa kita lihat dari inovasi dan kreativitas aparatur desa. Kemampuan aparatur desa di dalam menginovasi pengembangan desanya ini menjadi potensi. Jika kepala desa beserta perangkatnya ini kok belum memiliki inovasi dan juga belum punya kreativitas, maka potensi non fisiknya ini bisa dikatakan masih lemah. Tetapi kalau ini ada potensi sedikit saja, baik itu inovasi maupun kreativitas dari perangkat-perangkat desa, dari mulai kepala desa atau lurah sampai dengan Pak Dukuhnya, ini menjadi potensi non fisik yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, coba kita lihat kebutuhan dan potensi di desa. Kebutuhan masyarakat yang belum terlayani, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak. Ini salah satu catatan untuk melihat nanti potensi apa yang memungkinkan menjadi unit usaha. Kita catat dulu kebutuhan masyarakat yang ada di desa kita, dan juga kebutuhan pokok yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Salah satunya tadi yang menjadi pembahasan itu air minum. Untuk hajat hidup orang banyak lagi pembangunan jalan desa. Ini memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Yang kedua, tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa, dan terdapat permintaan di pasar. Salah satu contoh di desa-desa Gunung Kidul khususnya, ini banyak tanah kas desa, dan kebetulan mungkin terletak di pinggir jalan raya, tapi belum diserahkan pengelolaannya kepada BUMDes. Maka ini menjadi potensi desa yang sangat memungkinkan untuk dikelola oleh BUMDes. Yang ketiga, tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak ekonomi masyarakat desa. Nah, saya yakin untuk seluruh desa ini pasti memiliki banyak SDM, hanya masalahnya bagaimana agar ada nanti gaya tarik anak-anak muda yang inovasi dan kreatif dan mau dan mampu ini bisa dan mau untuk terjun mengelola menjadi pengurus BUMDes. Selanjutnya adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi atau belum diakomodir. Ini banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Nah, nanti setelah ini sudah didata, dicatat dengan baik oleh tim yang dibentuk oleh desa atau BUMDes, maka segera dilakukan studi kelayakan usaha. Ya. Baru setelah diadakan studi kelayakan usaha,
maka akan memunculkan jenis usaha BUMDes. Karena Bapak Ibu sudah BUMDesnya sudah jalan, ini nanti mungkin akan mampu memunculkan jenis unit usaha yang baru. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 4 pertimbangan dalam memilih jenis-jenis usaha BUMDes. Pertimbangan yang ke-1, adanya sumber daya yang mempunyai potensi prospektif secara ekonomi. Jadi pertimbangannya secara ekonomi. Yang kedua, usaha yang dikembangkan harus memenuhi kualifikasi kelayakan. Jadi harus melalui studi kelayakan. Yang ketiga, usaha ekonomi yang memenuhi kepentingan hajat hidup orang banyak. Ini menjadi pertimbangan tersendiri. Contoh, ada satu desa yang memiliki sumber mata air besar. Padahal sumber mata air besar di desa itu hanya 1 atau 2 titik. Maka ini akan menjadikan satu kefokusan agar menjadi unit usaha BUMDes. Yang keempat, juga bisa mengembangkan unit usaha ekonomi yang telah ada dan tadinya dikelola oleh pemerintah desa atau dikelola oleh masyarakat, berasal dari program pemerintah atau dari program-program yang lain. Ini menjadi pertimbangan khusus agar nantinya ini memenuhi asas keadilan. Selanjutnya Bapak Ibu perlu kita sampaikan langkah-langkah identifikasi potensi desa. Nah, identifikasi potensi desa membutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang nomor 1, perlu dicatat sumber daya alam yang dimiliki oleh desa. Itu sumber daya alamnya apa saja. Sekiranya yang dicatat ini sumber daya alam yang sangat berpeluang untuk nantinya diarahkan menjadi unit usaha BUMDes. Yang kedua, mencatat seluruh aset yang ada di desa. Aset ini dapat disebut pula sebagai sumber daya buatan seperti kios desa, tanah kas desa, tempat pembuangan akhir dari sampah, ada mungkin lapangan sepak bola, ada pasar desa, embung desa, bak penampungan air dan sebagainya. Ini yang dicatat, ini keseluruhan aset yang sekiranya nanti sangat memungkinkan untuk dikelola oleh BUMDes. Selanjutnya perlu juga kita catat seluruh sumber daya seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat desa. Mungkin satu desa ada yang memiliki banyak seni, memiliki 10 kelompok perawitan, memiliki 10 kelompok jatil, memiliki 10 kelompok reog, banyak sekali. Tetapi memang ada juga salah satu desa ini yang seninya itu hanya 1, 2, 3, tetapi seninya itu tidak dimiliki oleh desa-desa yang lain. Ini menjadi catatan tersendiri dan menjadi unggulan tersendiri bagi desa tersebut. Yang keempat, perlu kita menguraikan berbagai alternatif yang dapat dilakukan oleh desa melalui BUMDes untuk mengembangkan sumber daya yang kita sampaikan di atas. Nah, Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, pertimbangan dalam memilih jenis usaha ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, yakni yang nomor 1, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Dengan kata lain, jangan sampai BUMDes membuka unit usaha yang menyaingi usaha masyarakat. Yang kedua,
keberadaan dan kinerja BUMDes harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Ingat bahwa tujuan utama BUMDes itu ada dua. Yang satu profit, yakni mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa BUMDes itu harus bisa mendapatkan pendapatan asli desa. Yang kedua, secara benefit, bahwa BUMDes itu harus memberikan asas manfaat untuk mendorong peningkatan ekonomi bagi masyarakat desa tersebut. Yang ketiga, tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Kemana arahnya kita? Ini lebih dicondongkan, ini kita mengangkat produk unggulan atau mengembangkan usaha berbasis gotong royong. Maksudnya, jika satu unit usaha itu sudah dikelola kelompok-kelompok, maka kita unggulkan dengan menggunakan perjanjian kerjasama. Sehingga untuk pemberdayaan masyarakat ini dipastikan akan lambat laun menjadi kelompok besar. Selanjutnya Bapak Ibu, bidang usaha yang menguasai hidup orang banyak dan strategis di desa ini perlu menjadi pertimbangan khusus, karena itu nanti jika dikuasai oleh satu, dua orang atau kelompok tertentu, maka akan menimbulkan nilai-nilai yang kurang baik bagi kehidupan antar masyarakat desa. Yang selanjutnya, tidak mematikan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Ini perlu pengkajian khusus agar tidak terjadi BUMDes itu membuka usaha yang menjadi pesaing usaha masyarakat. Yang keenam Bapak Ibu, bidang usaha yang berbasis pada potensi dan hasil informasi pasar. Ini banyak sekali usaha-usaha yang berbasis potensi ini, baik itu menggunakan model perdagangan marketplace maupun menggunakan jasa-jasa yang lain. Tetapi ini menggunakan basis informasi pasar, baik itu model online maupun yang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dimungkinkan Bapak Ibu di BUMDesnya ini sudah ada unit usaha yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih maju. Maka perlu ada langkah-langkah atau strategi agar itu bisa dikembangkan. Satu langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah perlu pendataan dan kajian awal untuk menentukan hal yang bisa dikembangkan. Ini perlu didata ulang, mungkin dianalisis ulang, dikaji ulang unit usaha yang akan dirancang menjadi pengembangan itu. Yang kedua, perlu kita lakukan survei lapangan, karena desa kita itu rata-rata itu luas, maka survei lapangan ini menjadi sangat penting. Tidak bisa hanya kita lihat dengan rapat-rapat maupun dengan melihat menanyakan informasi dari beberapa masyarakat desa. Perlu langsung kita terjun untuk melihat di lapangan agar tidak salah pendataan. Selanjutnya, setelah ada data dan kajian awal dan dibuktikan dengan survei lapangan, maka perlu ada tabulasi dan analisis data. Nah, setelah ada analisis data, maka kita tentukan penyusunan skala prioritas. Nah, dari data-data A, B, C, D, E, F itu nanti akan ada skala prioritas yang memungkinkan ini bisa berkembang, yang memungkinkan ini tidak. Dilihat dari mana? Dari atas tadi dilihat dari faktor pasar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, studi kelayakan ini menjadi hal yang sangat penting untuk pengembangan BUMDes atau dalam rangka BUMDes mau membuka unit usaha baru. Nah,
perlu kita perhatikan bersama, kita kaji bersama tentang studi kelayakan bisnis ini. Ya. Studi kelayakan pada hakikatnya itu adalah suatu metode penjajakan dari suatu gagasan usaha tentang kemungkinan layak atau tidak layak gagasan usaha tersebut dilaksanakan. Saya ulang, ini nanti satu gagasan metode penjajakan yang nantinya itu akan menentukan itu layak atau tidak layak gagasan usaha tersebut untuk dilaksanakan menjadi unit usaha. Itu dinamakan studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini juga bisa dipahami sebagai penelitian tentang dapat tidaknya suatu bisnis, ya, biasanya itu merupakan proyek investasi dilaksanakan dengan satu cara. Nah, akhirnya nanti itu akan menentukan berhasil atau tidaknya. Nah, dampaknya apa? Nah, akan kita lihat nanti ini dilihat dari potensi, dilihat dari pasar, dilihat dari permodalan, dan juga itu nanti masyarakat pihak ketiga bagaimana. Nah, baru kita pertimbangkan keberhasilannya itu atau layak atau tidak layak. Bapak Ibu sekalian, studi kelayakan itu pertimbangan yang paling utama dipertimbangkan dari sisi profitnya dan dari sisi benefitnya, dari sisi analisis keuangannya menguntungkan atau tidak, dari sisi manfaat bagi masyarakat desa itu ada atau tidak, besar atau tidak, bermanfaat atau tidak. Karena kita melaksanakan usaha BUMDes, maka pertimbangan dua ini menjadi sangat penting. Nah, atau bisa juga disebut ini secara finansial, secara analisis nanti ini akan memberikan keuntungan berapa jika dilakukan atau justru malah merugikan. Ini perlu dibuat studi kelayakan dari sisi finansial dan dari sisi sosial atau benefit, ini juga menjadi pertimbangan tersendiri. Nah, akhirnya nanti akan menentukan bahwa usaha ini akan bisa terbang atau tidak, usaha itu akan bisa naik pangkat atau tidak, atau justru usaha itu akan membawa kerugian bagi BUMDes. Nah, atau secara dengan kata lain dikatakan tidak layak jika secara profit tidak memberi keuntungan apa-apa atau merugi atau nol dan sebagainya. Juga tidak layak jika tidak memberi kemanfaatan bagi masyarakat dan desa. Jadi pertimbangan dua itu, finansial dan sosial atau profit dan benefit, ini menjadi pertimbangan kuat dalam rangka untuk melaksanakan studi kelayakan bisnis yang akan kita buka menjadi unit usaha baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, studi kelayakan bisnis harus untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak memberikan keuntungan. Studi kelayakan itu ya, sangat kita perlukan. Jangan sampai tanpa studi kelayakan bisnis tiba-tiba kita menginvestasikan modal yang sangat besar, katakanlah 1 miliar. Nah, setelah tanpa studi kelayakan dan tidak ada nanti bisnis plan-nya, ini akan memberikan kerugian yang cukup besar bagi BUMDes. Ini harus kita hindarkan. Nah, studi kelayakan ini perlu dilakukan oleh BUMDes maupun desa. Nah, poin ini sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan dari berbagai aspek
Baik kita lihat dari sisi ekonominya, dilihat dari aspek hukum bagaimana, dilihat dari aspek teknisnya bagaimana, dilihat dari aspek pasarnya bagaimana, dan aspek SDM-nya ada tidak yang mampu mengelola, dan juga kontinuitas usaha yang akan kita lakukan. Jangan sampai kita membuat unit usaha ternyata setelah 1 tahun ini tidak bisa dikembangkan kembali alias mentok, nggak bisa berkembang, ya hanya segitu itu, dan segitu itu tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pengembangan ekonomi di desa dan bumdes. Nah, kita lihat Bapak Ibu alur dari proses studi kelayakan bisnis. Yang pertama dari analisis potensi tadi menimbulkan gagasan usaha. Nah, terus dituangkan tujuan, visi dan misi khusus usaha itu, bukan tujuan, visi dan misi bumdes, tetapi tujuan, visi dan misi usaha itu yang menjadi usaha baru. Selanjutnya dilakukan analisis atau evaluasi baik itu terhadap pasar, bagaimana sistem operasi atau produksinya, bagaimana nanti manajemennya, bagaimana keuangannya, bagaimana dilihat secara ekonomi dan juga sosial. Baru kita putuskan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Harus melalui 6 pertimbangan ini. Sekali lagi, bahwa proses studi kelayakan bisnis setelah ada gagasan ini membuat unit usaha apa, terus buatlah tujuan dan visi misi, terus analisis evaluasi berdasarkan 6 poin ini, baik pasar, produk, produksi, manajemen, keuangan, ekonomi dan sosial. Ini baru diputuskan dilaksanakan atau tidak. Itu Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan tentang studi kelayakan. Diskusinya nanti akan kita pindahkan di terakhir setelah saya memberikan pemaparan tentang business plan. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.